Konten pada video ini murni hanya opini pribadi masing-masing pihak yang dibicarakan ke satu sama lain, tanpa ada niatan sengaja atau tidak sengaja untuk merendahkan, menghina, menggiring opini atau memaksa opini pribadi untuk menjadi hal yang kalian percayai. Oke, balik lagi. Kita udah lama nih nggak ketemu sama siapa ini? Babang Aldi. Asik, dipanggil sekarang Babang Aldi loh, gak mau dipanggil Mas Aldi sekarang. Oke, udah lama gak ketemu Bang Aldi. Gimana ini? Apa kabar? Sudah lama tidak nongol. Sudah lama kita gak ngobrol-ngobrol ini kayaknya. Ya, alhamdulillah. Habis flu saya bekas kerokan banyak, Bang. Habis kerokan. Aduh. Oke, kita sekarang mau ngebahas di Jajate Talks berarti. Agak sedikit kayaknya mau gue ubah dikit ini. Apa tuh? Ada diubah kan, biasanya kita nyebutnya Jajate Podcast kan ya. Kayaknya lebih cocok dibikin talk show nggak sih? Talk show, oke. Agak sedikit berubah kan, soalnya kan Jajate Talks ya. Jadinya kan nanti ada programnya namanya sekarang berubah menjadi Jajate Talk Show berarti ya. Oh, oke. Kan ngobrol, soalnya ngobrol berserta juga ada videonya kan ya. Jadi jatuhnya lebih ke talk show ini. Nah, oke, sebenarnya gue ada pertanyaan. Sebenarnya bukan sebuah pertanyaan sih, lebih kayak ke apa ya? Ada sedikit ketakutan buat gue pribadi tentang AI ini loh. Nah, ini kan ngomong-ngomong kan ya karena Anda teman saya udah lama dan yang saya anggap cukup mengerti lah dalam dunia perkomputeran ya. Apalagi masalah softwarean ini loh. Ya kan? Gampangnya dulu deh. AI itu sekarang menurut Bang Aldi itu sudah sejauh apa? Apakah memang sudah bisa membantu hidup kita, atau contohnya kayak AI dari yang gampangnya dulu deh, kayak misalnya virtual assistant, kayak entah itu Siri, entah itu Cortana, entah itu itu dipakai nggak sih sebenarnya? Ini ngomongin pendapat diri sendiri Pribadi aja ya. Kita ngobrol santai aja. Jujur kepake banget karena rumah gue sendiri semua udah kebantu sama AI. Contoh, gue sekarang udah nggak perlu repot-repot nyetekin lampu luar itu tiap udah mulai gelap gitu, udah nggak perlu sekarang. Oh, biasanya kan dulu kita kalau misalnya kita mau keluar dari siang ya kan, kalau masih rumah-rumah yang biasa, nyalain dulu lampunya biar lampunya pas udah malam kelihatan gitu loh. Sekarang udah nggak perlu. Udah nggak perlu. Itu contoh simpelnya kan. Contoh simpelnya ya. Oke. Terus kebiasaan lagi, misalkan apa-apa dikit-dikit nih sebut nama aja Google saya. Hey Google gitu. Kita misalnya butuh apa tinggal sebutin aja. Hidup kan? Cancel. Hidup kan? Jujur AI sekarang emang memudahkan. Bahkan buat gue sendiri yang emang seneng sama gadget ya, jadi berasa bahagia gitu di hidup. Asik lah ya. Bilang gue hidup di zaman sekarang. Ada apa ya? Ada kesenangan tersendiri, kepuasan pribadi lah ya. Bahkan sampai ngebayangin kalau gue hidup di zaman, maksudnya di tahun 90-an gue umur segini, Ngapain ya? Ngapain gitu loh. Tapi satu yang kerasa ya buat gue sendiri, jadi malas apa-apa. Iya. Gua kalau gue pribadi biasanya buat makai gitu masih belum, tapi mungkin kayak mungkin lampu juga udah sama ya kan, kadang-kadang karena saking malasnya, padahal gue udah di kasur nih. Itu tinggal berdiri dicetrekin bisa loh. Iya. Dari HP wis tadi. Dari HP hadir. Bener juga sih, malah menjadi orang malas gitu. Dan terus juga kalau buat kayak mungkin yang di HP karena kebetulan pakai Siri kan, kadang-kadang nyuruh buat kayak apa, ngirim SMS sekarang juga bukan ngirim SMS, kayak ngirim WhatsApp atau ngirim iMessage sudah bisa tinggal teriak, ngomong kekirim gitu. Jadi kadang-kadang HP di mana, kitanya di mana, lagi ngapain masih bisa berkomunikasi tuh ya. Itu menjadi salah satu yang cukup memudahkan hidup lah ya. Salah satu yang enak gitu loh. Nah, dulu tuh yang pertama bisa bikin fitur, ibaratnya kita ngomong doang ya. SMS tuh apa coba? HP apa coba di sini yang pakai bahasa Indonesia ya? wah, gua Siri masih pakai bahasa Inggris ya. Dulu tuh pertama kali ada di HP Oppo. Canggih amat. Di zamannya itu AI belum terlalu ini. Google belum ada. Maksudnya belum ada sistem kayak Yang bener-bener gitu smooth ya. kayak sekarang gitu ya. Oppo tuh udah bisa kayak kita mau balas dulu belum terlalu ini ya, WhatsApp ya, mungkin SMS lah ya. SMS lah dulu. Kita tinggal ngomong udah bisa ngetik sendiri dia HP-nya. Bahasa Indonesia tapi? Bahasa Indonesia. Nah, Itu yang keren dia. Wow. Di zaman itu masih bahasa Inggris semua. Gua aja masih pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris kadang-kadang suka ngomong apa ketulis siapa ya? Ujung-ujungnya ngambil HP lagi. Ya kan Indonesia kan baru-baru ini kan. Baru-baru ini. Dulu udah ada itu di HP Oppo. Makanya gue bilang, wah Oppo lumayan juga zaman dulu ya.
masalah AI-nya. Canggih juga berarti ya. Salah satu yang mungkin buat gue pribadi ya mungkin ada yang setuju sama ada yang enggak juga sama gue. Salah satu perusahaan yang cukup bukan dipandang sebelah mata sih, tapi maksudnya lebih dipandang untuk sebuah perusahaan yang ngeluarin HP-nya yang kelas tengah ke bawah kali. Walaupun memang tidak dipungkiri ada kelas atasnya, tapi tidak bisa bersanding. Maksudnya bukan tidak dilihat bersanding dengan Samsung mungkin yang memang sekelasnya. Tapi ternyata diem-diem keren juga ya. Keren dia sebenarnya. Wong zaman dulu yang baru bisa ibaratnya ngerubah suara kita jadi sebuah teks itu cuman Oppo dulu. Ya mungkin ada ya di luar ya pakai bahasa Inggris kayak Siri mungkin udah ada ya. Siri mungkin udah ada ya. Cuman waktu itu yang gue tahu pertama kali yang gue denger ya Oppo. Masalahnya pakai bahasa Indonesia itu yang bikin kita aja wow bahasa Indonesia gitu loh. Sama kayak dulu gebrakannya Wuling ya berarti ya. Wuling kenapa emang? Oh yang Voice comment voice comment pertama kali di kendaraan itu berarti ya. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Garis bawahi bahasa Indonesia aja gitu loh yang bikin kalau keren. bahasa Inggris pada banyak lah ya. Ya udah dari zaman kapan juga udah ada lah ya, dari zaman kapan juga Bahasa udah ada. Indonesia ini udah ada. Keren juga ternyata ya. Nah, itu buat hal AI yang buat hal yang simpel. Maksudnya jatuhnya bukan AI juga lebih ya virtual assistant AI sih ya. Nah, yang menjadi sebuah agak sedikit resah, kok resah bahasanya apa ya? Gue membahasnya agak sedikit bingung. Ya pokoknya ada sedikit ini apa namanya? Sempat ngobrol sama beberapa teman-teman ya kan. Sedikit menakutkan kalau memang si AI-nya dibawa sama orang-orang yang pertama orang yang salah, sama yang kedua tidak bertanggung jawab. Kayak misalnya contohnya self-driving AI. Nah, itu buat gue pribadi apa ya, terlepas dari mobil listriknya lah ya. Maksudnya kita benar-benar fokus ngomongin dulu masalah AI-nya. Buat gue pribadi di kendaraan, terutama untuk sebuah kendaraan itu AI dibutuhkan betul, tapi tetap interference. Bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya intervensi kita sebagai manusia tetap harus ada, tetap harus bisa megang setir, di mana yang kalau self driving sudah banyak di luaran sana ya mungkin juga yang banyak gue bacanya banyak miskalkulasi yang tiba-tiba cuman gara-gara ngelihat bayangan sesuatu dia ngerem mendadak yang malah mengakibatkan mobil belakangnya jadinya nabrak gitu loh. Jadi maksudnya kayak agak sedikit menakutkan di mana yang mungkin belum terlalu ready tapi udah keburu keluar ke masyarakat gitu loh. Oh iya. Nah, pendapat Bang Ali gimana? Kita sekarang berarti masalah ke self driving AI dulu nih. Self driving AI. Bener-bener yang mengendara ya, bukannya maksudnya kayak kalau misalnya ngebantu bagaimana cara kita ngerem atau misalnya dia ngasih tahu kalau kita udah pindah jalur, itu masih jatuhnya assist. Itu emang butuh, jelas. Tapi kan intervensi manusianya masih ada. Sedangkan ini yang bener-bener lu bisa tidur di mobil tapi mobilnya bisa jalan, nah gitu loh. Itu juga gue jujur ya, sama teknologi gitu gue masih kurang percaya. Kenapa? Kita masih ada keterbatasan di soal ini ya, ibaratnya sensornya. Itu kan rata-rata yang secanggih apapun, lidar sih sekarang yang dipakai paling canggih kan ya. Setahu kita lidar yang paling canggih masih. Lidar itu ya tetap aja namanya ada gangguan cuaca, ya udah cuaca, maksudnya situasi di situ, misalnya kita di bayangan atau mungkin hujan deras. Banyak kok contohnya kejadian di luar yang pakai self driving gitu. Ya contoh aja yang perusahaan gede ya, Tesla. Itu berapa banyak itu. Dia bahkan sampai bikin update berapa kali update-nya kan? Karena apa? Belum sempurna. Dan gue sendiri suruh nyetir dilepas tangan itu nggak berani, gue masih sayang nyawa. Mungkin di luar negeri masih oke lah ya, dengan jalan tol yang lebar-lebar, gede-gede, speed limit diatur. Coba AI Tesla taruh di Jakarta, pensiun. Satu lagi. Pensiun itu. Itu sepi. Di sini, makanya motor bubar. Udah mah motor, orang parkir sembarangan, pinggir jalan. Itu AI-nya Tesla suruh self driving di Jakarta aja ya. Pensiun sumpah anjing. Itu dia kalau bisa cabut dari mobil anjing. Gua gak kuat bang, udah anjing. Makanya gue bilang, buat sekarang ini terlalu cepet sih. Kalau di luar mungkin oke lah. Di sini buat nerapin self driving, wah kayaknya taruhan nyawa masihan itu di sini. AI-nya masih butuh learning-nya masih cukup jauh lah ya. Maksudnya habit manusia di Indonesia jauh berbeda dengan habit kebiasaan orang di luar negeri. Kalau bisa mereka jangan learning-nya di sana. Di sini harusnya yang susah sekalian harusnya. Sini kan? Atau India. Yang padat penduduk lah bahasanya. Penduduk yang ibaratnya rusuh lah ramai di jalan gitu. Ramai di jalan benernya chaos di jalan. Chaos di jalan. Contohnya ya kayak gitulah. Ibaratnya nanti tiba-tiba ada motor emak-emak nyebrang motong gitu kan. Yang paling menakutkan itu ya tadi tuh emak-emak betul ya, emak-emaknya ngesen kiri belok kanan. Kalau kita kan bisa ngira-ngira remnya. AI dipotong gitu.
rem mendadak, belakang gimana? Iya. Maksudnya itu juga tadi di mana yang kalau buat kecepatan mengambil sebuah apa namanya ya, mungkin gue salah, mungkin juga gue, tapi ini benar-benar pendapat pribadi gue di mana yang kalau mungkin untuk kecepatan berpikir, untuk mengkalkulasi, AI jauh lebih cepat. Yes, betul. Iya, tapi maksudnya ke sebuah refleks di mana yang menjadi kayak sesuatu yang kayak bisa tadi contoh yang paling gampang, di mana kalau misalnya AI ngelihat ada penghalang di jalan, dia langsung rem mendadak, sebisa mungkin menghindari mobilnya dia nabrak yang di depan. Tapi apakah dia mengkalkulasi mobil yang di belakang? Nah, sedangkan kalau manusia kan masih ada pikiran buat ngeremnya bisa yang mendadak, agak dimajuin lagi dikit pepeti. Sedangkan mungkin sekarang udah lebih canggih ya mungkin, tapi ya tidak tahu juga. Maksudnya untuk saat ini gue masih berpikir di mana yang AI-nya cenderung untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ibaratnya tidak memikirkan yang di belakang. Itu juga menjadi salah satu faktor yang bikin gue sedikit takut. Tapi walaupun gitu juga udah emang ada sih update-nya kayak dulu. Bukan dulu sih, sorry. Baru-baru ini update-nya Tesla tuh. Gue baru lihat ya. Dia bisa ada penghalang di depan, kadang nggak ngerem gitu kan. Biasanya bisa apa namanya, geser. Manuver. Nah, cuman gue masih takutnya. Dia manuver gini nih, sebelah kirinya kosong nggak tuh? Bisa, lidarnya bisa ngedeteksi nggak? Bisa cepat nggak menentukan gitu loh? Bisa cepat nggak? Dia ngindarin depan, banting kiri nih misalkan. Tiba-tiba belakangnya ada kendaraan, apa nggak disamber? Mending kalau kena kecil bisa ngerem, kalau misalnya kendaraan gede kayak truk yang bawa beban, nah, iya. apa nggak diseruduk? Maksudnya ya gue masih awam ya di situ ya. Kita di sini bener-bener opini pribadi dengan apa yang kita tahu. Kalau gue sih kayak gitu masih takut jujur aja, tiba-tiba dia belok sendiri, ngindarin, tato belakang ada kendaraan, kesamber kan ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, buat gue sendiri sekarang gue malah tertariknya lebih ke asistennya doang. Asistennya emang harus diakui membantu manusia, itu emang butuh. Kayak misalnya contohnya kayak yang paling gampang, ABS sekarang udah berubah jadi apa sih yang elektronik yang dia udah bisa ngatur remnya. Jadi kan kalau si ABS kan, setahu gue ya ABS kan dia biar nahan biar bannya nggak ngelok. Ya, nah sedangkan yang satu lagi tuh dia ABS tambah apa lagi di mana yang pengereman setiap bannya beda-beda. Dia punya tekanannya beda-beda. Itu juga ya, itu memang membutuhkan biar mobilnya nggak selip atau misalnya ya amit-amit bisa selip atau bisa ngejungkel gitu kan. Nah itu emang butuh. Iya, apalagi yang membantu. Apa ya gue lupa. Pokoknya itu kita pedal remnya nggak sengaja kita pencet penuh, lagi jalan pun dia nggak bakal penuh. Si AI-nya itu bakal ngira-ngira, oh ini butuh rem cuma segini doang. Nah dia tapi bisa itu ngelimit gitu deh. Itu juga menjadi salah satu yang cukup mengerikan juga ya, maksudnya dibilang butuh juga betul. Kalau misalnya kita mungkin bukan di pedal rem kali, gue malah mikir lebih kayak ke pedal gas. Kadang-kadang ada banyak kasus di mana mobil matic suka salah nginjek, di mana yang niatnya mau ngerem malah dibejek tuh gas kan, loncat. Nah mungkin itu dia ngelimit itunya oke. Pada saat dia ngelihat obstacle di depan, di gas berhenti, nggak mau maju. Nah itu juga itu malah. Nah itu ada fun fact lagi. Itu kan sudah ada teknologinya namanya Miss Pedal Operation. Tapi sering tidak terpakai gitu. Entah kenapa AI-nya tidak terbaca atau gimana. Beberapa kasus kan kayak udah ada nih mobilnya teknologi itu. Diinjek gas penuh pun masih lari. Masih ngehantam ke depan. Padahal udah ada itu. Ibaratnya seharusnya kalau udah ada teknologi itu, dia nginjek gas penuh dia nggak akan maju. Dia nahan dulu. Dia ngelihat juga keadaan. Itu lebih ke traction control. Enggak deh. Kalau traction control lebih ke kecepatan dia bergerak, nggak deh. Makanya kalau lebih advance daripada traction control berarti jatuhnya ya. Nah lebih aman lagi ya pakainya yang sudah pakai cetikan itu handbrake-nya. Dia benar-benar kunci. Itu benar-benar kunci dia. Iya sih, itu juga betul. Tapi ya mungkin karena gua hidup di zaman dimana pertama kali naik mobil bener-bener manual ya, aja udah manual tanpa power steering. Jadi kadang-kadang beberapa teknologi sekarang kayak bisa tadi tuh yang baru dibahas, masalah electronic parking brake. Ya. Agak aneh aja kalau jangan cetrek gitu. Pengennya kayak yang narik, anjing laki. Rasanya gimana ya? Masalah lakinya gue boleh percaya tangan gue. Ya kan berasa kayak laki, ada tangan sama elektronik ya. Mungkin dengan teknologi sekarang harusnya memang lebih bagus ya. Tapi feeling aja ya. Mungkin karena gue dulu hidup dengan mobil jadul ya. Jadi kayak lebih ngerasa, laki nih adik set. Jadi gue masih skeptis dulu. Temen ada yang punya HRV sering masalah di electronic parking brake ya? Electronic parking brake-nya kan dia pakainya kalau nggak salah kayak model mur gitu, dia nge-screw gitu, muter gitu. Nah, ada suara ngik gitu kan, itu ternyata nge-screw dia. Oh alah, itu dia nge-screw tuh.
nanti Ngunci. Ngunci. Oh, alah. Kendorin lagi lepas. Simple ternyata ya. Simple ternyata ya. Nah, yang dulu tapi banyak yang masalah di situ. Bahkan Skrupnya dol. Apa gimana? banyak yang masalah skrup dol. Waduh. Makanya kan kalau yang sekarang nggak tahu ya gue ya. Kalau ngeliat sih ya sekarang pada fine. Kayaknya udah mulai ya dengan berjalannya waktu teknologi juga makin bagus lagi, Entah makin baik sekarang lagi. masih pakai skrup atau udah pakai model baru nggak tahu gue. Dulu Salah ya. tahu gue pakai skrup. Kayak model skrup ya, bukan skrup ya. Jadi dia ngunci gitu. Otomatis skrup gitu lah ya, si skrupnya gerak sendiri buat ngunci sama ngelepasnya gerak sendiri. Simple, bahkan ya gimana ya? Nggak kepikiran ya bisa gitu ya. Simple ya, itu beneran simple banget. Berarti gitu. kayak dia pasang di skrup gitu, pengaitnya udah tinggal Udah kencengin. beres gitu. Udah kalau mau dilepas ya tinggal dikendorin gerak lagi gitu. Menarik gitu. Boleh juga, gue baru tahu itu loh. Keren juga emang, keren. Bahkan gue bikin sendiri kayaknya bisa nih. Diolek sendiri bisa deh kayaknya, diolek sendiri bisa dia loh. Cuma tetap apa-apa gue masih seneng yang manual yang gitu ya. Masalah pengereman ya udah. Pengereman kayaknya emang apa ya, buat gue sendiri ya tadi itu kayak laki itu kayak ini yang tarik ya, terus pencet tak turunin maju, berasa kayak Feel safe gitu lah, aman gitu. sama gue pribadi ya tidak bisa dipungkiri juga buat mobil ya, terutama untuk di kota emang matic enak. Nggak pegal dong kaki kiri, apalagi macet dengan keadaan Indonesia apa namanya ya, nggak usah Jakarta atau Bandung, kita di Jogja aja kadang-kadang sudah mulai ketemu macet, apalagi zaman-zaman weekend ya Allah. Iya. Ampun. Harus keluar gue. Malas keluar bawa mobil. Memang enak, tapi kayak tetap aja buat perjalanan jauh pada saat misalnya kayak dari Jogja gue balik ke Bandung atau misal harus keluar kota yang jauh, kayaknya manual masih lebih apa ya, feeling berasa pembalap wah. Jadi itu maksudnya berasa apa ya, enak di jalan tol tuh, ganti gigi ya kan, nurunin gigi, naikin RPM, ngatur RPM, buat ngebutnya tuh kayak lebih Di tol enak lebih aja asik kontrolnya itu. Enak aja kontrolnya. Ya banyak yang sekarang apa-apa serba otomatis sih ya. Iya sih, semua serba otomatis, bener-bener apa ya, hidup dipermudah tapi manusianya dibikin jadi malas nggak sih? Iya, manusia jadi malas. Manusia jadi malas. Terus ya contoh gue aja lah nih, perut sampai begini. Duduk diam bisa dapat makan, tinggal pesan online. Iya. Eres. Zaman dulu ya belum ada apa namanya kayak makanan-makanan pesan antar gitu. Keluar, kita Keluar, gerak. mau nggak mau. Kita gerak pasti. Bahkan nggak ada kendaraan mau dibela-belain jalan. ya jauh. lapar gimana? Masa ya gua nggak makan gitu, masa ya gua nggak makan. Lu ngerasain malam-malam lapar, gua harus jalan nyebrang dulu tuh, anjir. Jalan masih dijabanin. Sekarang gua boro-boro. Cari yang buka yang mana ya? Bahkan dulu ngendesnya pada jalan jauh-jauh tutup, wah jalan lagi. Cari sampai dapat kalau tahu, cari apa? Udah tanggung di luar, udah tanggung capek ya kan, dia harus dapat makan, ini harus direfil ya. Masa ya enggak? Makanya zaman ya anak-anak sekarang udah serba instan ya dapatnya ya. Sudah dipermudah, tapi ya apa ya, sempat ada kata-kata di mana ya zaman yang mudah itu menciptakan manusia-manusia lemah, manusia-manusia lemah itu menciptakan keadaan sulit, dan keadaan sulit menciptakan lagi manusia yang kuat. Lalu manusia yang kuat bakal menciptakan keadaan yang lebih baik lagi, dan itu terus aja muter begitu terus, bolak-balik. Itu berarti udah apa tentang AI, juga tentang AI di mobil. Nah, sekarang kita agak geser ke masalah AI yang perkomputerisasi, di mana yang ada dua nih yang agak sedikit buat gue takut. Yang pertama itu ada ChatGPT dulu, yang lagi trending sekarang, sama yang kedua tuh deepfake, tau kan? Deepfake yang yang ubah muka orang. Dulu deepfake-nya cuma ada video orang, mukanya diganti. Ya kan? Kalau sekarang dia bisa nge-generate sendiri muka orang tersebut, ngikutin juga suaranya, sampai ke gerak badannya juga diikutin. Buat gua itu that's scary, dude. That's scary, dude. Like, what the fuck is this shit? Ya, ChatGPT udah bikin serem sama. Nah, makanya kita ngomongin yang deepfake dulu deh, nanti baru kita geser ke jadi masalahnya apa? Gue belum menemukan titik poin buat kebaikannya di sebelah mana gitu loh. Wah, jangan nemu mas. Mungkin ya. Gue mikirnya kayak sempat kemarin yang kayak kasus ada artis meninggal, tapi filmnya masih lagi on progress, bisa dipakai. Ya. Itu oke. Tapi kan lebih menurut gue ya gue pikiran manusia biasa ya, maksudnya kita pasti punya pikiran baik dan buruknya juga. Maksudnya gue bakal berpikir banyak untuk memanipulasi orang, bakal banyak bisa bikin buat nipu orang, entah itu tiba-tiba presiden mana dibikin, bisa bikin chaos dong, bisa bikin sebuah kekacauan. Padahal tidak ya. Nah, itu pendapat Bang Aldi gimana nih? Apakah mungkin punya pendapat lain yang mungkin bisa dipakai ke hal yang lebih baik mungkin selain di perfilman? Belum jujur ya.
itu gue belum tahu kepake di mana. Makanya nggak gue lihat, malah penyalahgunaan. Nah, doang banyaknya isinya. penyalahgunaan kan, nah itu dia. Contoh kayak artis-artis dibikin menjadi apa. Ini ngomongin realita ya, kalian bisa lihat lah di sosial media wajahnya siapa. Bahkan sekarang bener nih dia ngomong suaranya mirip. Suaranya bisa dibikin sama, lu bisa dibikin mirip loh, anjir. Sampai ada orang yang bikin ibaratnya sosmed palsu buat ngupload videonya entah lagi masak atau apa. Padahal bukan dia. Bukan dia. Tapi bisa dibikin semirip itu loh, kecanggihan AI memang di satu sisi ya namanya kecanggihan teknologi tidak bisa direm, kita. apalagi diberhentiin nggak mungkin, bakalan terus berjalan. Tapi dengan apa ya, agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Makan yang dulu aja pas zaman awal-awal tuh cuman wajah doang ya, masih badannya dia Masih orang. orang. Cuma kalau wajah itu udah gue bilang wah udah lumayan wajah doang. Nah sekarang udah full gitu. Udah bisa sampai gerak badannya, udah beneran sampai bentuk badan, lekukan badan, bentuk tangan yang man. This shit scary. This shit scary. Nah, itu menjadi salah satu, ada ketakutan buat gue pribadi. Ada kebetulan yang baru nikah nih, kalau ada beberapa ketakutan yang sempat, bukan ketakutan, nanti gue sempat baca beberapa forum di mana yang ada banyak penyalahgunaan foto anak. Itu jadi misalnya adalah beberapa orang tua ya, gue juga tidak menyalahkan mereka untuk mengupload anaknya ke sosial media orang tuanya, terserah lah ya, anak-anak lu bukan urusan gue sih. Masing-masing ya. Anak masing-masing, tapi kan di situ ada banyak nanti menjadi sebuah, entah mungkin karena anaknya cantik atau mungkin ganteng, lucu kah atau apa, dibikin AI terus nanti dibikin sebuah dibikinin fake profile, bisa dibikin fake profile dengan bentuk badan yang segimanapun. Apalagi juga untuk remaja-remaja yang baru kelas SMP SMA cukup mengerikan karena tidak bisa dipungkiri hal seperti itu di dunia internet gelap itu laku. Yes. Itu laku. Salah satu duit yang cepat di sana buat nyari duit Video haram. laku. Nah iya. Itu menjadi sebuah ketakutan di mana yang ntar kalau gue punya anak gimana, apalagi anak cewek, waduh. Nah ini pendapat Bang Aldi gimana nih yang baru menikah, yang mudah-mudahan segera dikaruniai anak ini loh. Jujur gue udah sepakat sama istri. Siapapun nanti kalau gue punya anak ya, misalnya, nggak boleh, ya foto boleh silakan, tapi nggak boleh masuk ke sosmed. Ya menjagalah ibaratnya. Gue pengen sebisa mungkin jangan sampai anakku masuk sosmed, ya sosmed tahu sendiri ya budgetnya kayak apa. Mengerikan lah ya. Pokoknya gue nggak mau sampai anak gue masuk sosmed karena apa sih yang lagi tren itu namanya bahasanya penyakit AIN ya, apa itu? Tahu gue sempat dengar itu. AIN apa itu sebutannya lu ada. Ya gue nggak mau anak gue kenapa-napa lah ibaratnya, pengen ngindarinya ya dengan cara itu. Gue sepakat bahwa anak gue nanti nggak boleh masuk sosmed. Walaupun emang masuk sosmed ya tutupin stiker kayak apa kayak terserah lah. Yang penting wajah jangan sampai kelihatan. Ya emang sekarang kan zaman-zamannya foto anak tuh di-upload. Ini lucu anak gua, bersaing lah ya. Ya itu ya kebutuhan kalian masing-masing lah ya. Kita tidak bisa menyalahkan atau membenarkan, tapi ini pilihan kita di sini pribadi untuk tidak gitu kan. Kalau prinsip gue ya itu. enggak, udah sama istri, maksudnya udah sepakat kalau punya anak ya udah simpan sendiri fotonya. Ya kayak orang tua zaman dulu lah, foto-foto simpan di buku album, udah beres. Iya, simpan di buku album, foto jepret cetak dulu, simpan masukin tempat buku, simpan. Oh ini dulu pas kamu kecil, ini umur sekian gitu. Bener-bener dibagikannya ke orang-orang yang memang ya entah itu saudara atau siapa ya, misalnya kita bisa memilih audiensnya siapa. Kita bisa milih kita ke siapa mau ngasih lihatnya. Sedangkan kalau di internet kan walaupun juga misalnya kayak oke lah, kita bahas gampangnya mungkin kayak di Snapgram kita memang yang bisa ngelihat ya orang yang nge-follow kita, tapi kan apakah yakin orang yang follow kita dia nggak nge-screenshot atau mungkin tidak membagikan, kan kita juga kan tidak bisa dikontrol sejauh itu gitu. Sedangkan kalau foto buku kan ya itu di rumah gitu loh, kita yang kontrol ya kan, kita bahkan yang biasanya kontrol. orang-orang deket doang yang dikasih lihat. Iya, nggak mungkin tiba-tiba ada orang datang, oh ini lo anak gue kan, kayak gitu juga kan gitu ya. Jarang banget terjadi seperti itu. Kayaknya nggak ada deh kayak orang-orang dulu yang begitu. Bahkan rata-rata foto album tuh keluar kalau paling nenek, kakek gitu datang atau misalkan Pas pacar lagi anak. ada, pas bener-bener orang-orang terdekat lah ya, selektif banget gitu yang dikasih lihat seperti itu. Ya itu teknologi yang gue masih bingung itu mau kemana arahnya. Mau dikemanain sih gitu? Buat apa gitu loh. Tapi ya tadi juga kita yang namanya sebuah teknologi, perkembangan apapun itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya juga. Perkembangan AI makin maju, orang juga tidak bisa dipungkiri kita juga butuh dengan AI, dan
ada banyak orang yang cukup jahat kali ya gue bisa nyebutnya ya, orang-orang punya kepentingan pribadi lah ya. Yes. Mengganti itu untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan buat mereka tapi merugikan buat yang lain. Itu Buat kita sih ya masih belum ketemu arahnya aja kemana itu. Tapi kalau buat perfilman mungkin emang udah kepake ya. Tapi selain itu kayaknya gue belum nemu. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah presiden misalnya tiba-tiba dia sakit dan dia misalnya tiba-tiba harus bikin sebuah statement, gue masih kepikiran. Oh itu juga gue kayaknya kepikiran juga tuh. Misalnya presidennya lagi sakit keras tapi keadaan negara sedang cukup genting lah, dimana memang membutuhkan the voice of the presidennya gitu kan ya. Bisa lah dibikin dengan AI untuk bisa menenangkan masyarakat, itu masih oke, masih bisa ya masuk akal buat gue masih. ya tapi buat sekarang teknologinya masih itu kan diumbar ya. Iya, diumbar. Agak serem itu di situ sekarang. Ngeri sedap juga kan, ya ngeri sedap juga ini loh. Bukan ansos sih, lebih kayak ke cukup pendiam. Ya, gue tidak bisa memungkiri juga, gue juga cukup agak cukup introvert, dimana kadang-kadang pengen diem sendiri gitu ya. Nah kalau ini lebih ke ansos, dimana yang pada lagi ngumpul keluarga, ya gue juga nggak bakal duduk di pojok diem gitu kan, main HP ya nggak, maksudnya kita lagi ngumpul keluarga pasti ada interaksi lah, dan si anak ini cerita dari teman guanya lebih cenderung kayak yang diem, tenang, dan malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Kirain ngobrol sama orang dong, yang namanya orang main HP kelihatan ya, yang pasti baca. Dari situ Teja bisa menyimpulkan kalau itu bukan orang.